Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial literasi informasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Ada yang tahu? Jadi, kegiatan tersebut berguna untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 3 step nih yang harus kalian lakukan. Step by stepnya dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci. Yuk, kita mulai dari step pertama. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul atau topik penelitian, dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian punya nih. Kemudian, tentukan kata kunci dari topik tersebut. Misalnya, kalian punya judul penelitian, pengaruh kondisi vitamin D terhadap risiko terinfeksi COVID-19. Dari contoh tersebut, didapatkan 2 kata kunci utama, yaitu vitamin D dan COVID-19. Kata kunci tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 2 kata kunci utama, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Kita lanjut ke step 2 ya. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah dalam proses pengembangan kata kunci, kalian bisa menggunakan thesaurus. Dengan thesaurus, kamu bisa menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama adalah kesetaraan atau sinonim. Contohnya, meja tenis digunakan untuk pingpong. Pingpong menggunakan meja tenis. Lalu yang kedua adalah hierarkis. Ketika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas dan spesifik. Contoh, kita punya kata yaitu perpustakaan umum. Kata yang lebih luas dari perpustakaan umum adalah perpustakaan. Sedangkan untuk kata yang lebih spesifik adalah perpustakaan nasional. Dan yang terakhir adalah asosiatif. Ketika 2 kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama, tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Contohnya, susu berhubungan dengan 2 makanan lain yaitu keju dan yogurt. Setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari kata kunci utama yang kamu punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah menyusun konsep kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sebagai contoh, kamu sudah punya 2 kata kunci, yaitu vitamin D dan COVID-19. Nah, kedua kata kunci tersebut bisa dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya nih. Sinonim vitamin D adalah vitamin D supplementation, sedangkan antonimnya adalah vitamin D deficiency dan low vitamin D. Sedangkan COVID-19 memiliki 2 sinonim, yaitu novel SARS-CoV-2 dan coronavirus disease 2019. Selain sinonim, kamu juga bisa memetakan kata kunci COVID-19 berdasarkan asosiatifnya atau yang memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Sebagai contoh, COVID-19 merupakan penyakit yang berhubungan dengan 3 penyakit lain yang telah ada sebelumnya.
Misalnya yaitu acute respiratory distress syndrome, respiratory tract infection, dan pneumonia. Hasil pengembangan kata kunci yang sudah kamu lakukan dapat dijadikan model untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kamu bisa membuat tabel query seperti contoh pada layar ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 4 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci vitamin D dan COVID-19. Apabila kamu ingin mencari sumber informasi lainnya yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu vitamin D supplementation dan novel SARS-CoV-2. Atau kamu bisa melakukan kombinasi dengan mensilangkan masing-masing kata kunci hingga kamu menemukan sumber literatur yang kamu inginkan. Ya, segitu dulu penjelasan tentang cara identifikasi kebutuhan informasi. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa ini merupakan tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu nonton video selanjutnya ya, tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. See you in the next video.